Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Nurfitriani, Alfira Amanda, Fani Lutfianti, dan Labiba Zikria ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perkembangan Teknologi Sistem Penghantaran Obat Melalui Kolon. Ini adalah jurnal yang kita jadiin acuan untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan utama pengembangan sistem penghantaran tertarget adalah untuk meningkatkan kontrol dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan, atau organ sehingga akan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan pada organ non-target. Suatu molekul obat sangat sulit mencapai tempat aksinya karena jaringan seluler yang kompleks pada suatu organisme, sehingga sistem penghantaran ini berfungsi untuk mengarahkan molekul obat mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu penghantaran obat tertarget ialah penghantaran obat tertarget pada kolon. Pendekatan mengenai penghantaran tersebut dapat memberikan beberapa keunggulan sehingga makalah ini dibuat untuk mengetahui sistem penghantaran obat tertarget khususnya penghantaran obat tertarget pada kolon. Penghantaran obat yang ditargetkan pada kolon meningkatkan kemanjuran dan mengurangi efek samping dengan memberikan konsentrasi obat yang tinggi secara topikal di lokasi penyakit usus besar. Sistem penghantaran obat spesifik usus besar yang ideal harus melepaskan sebagian obat secara lokal ke dalam usus besar, dan bukan ke lambung atau usus kecil. Tinjauan pustakanya ini, pengertian kolon itu bagian ujung dari saluran pencernaan manusia yang terdiri dari usus besar, rektum, dan anus. Kolon dimulai pada sisi kanan bawah perut, di mana usus kecil mengosongkan isi pencernaan ke dalam bagian pertama dari usus besar atau sekum. Kolon naik dari sekum ke atas sehingga sejajar dengan hati, kemudian menikung tajam ke kiri dan melewati lambung secara melintang. Ini ada gambarnya. Selanjutnya, sistem penghantaran obat usus besar atau CDDS harus mampu melindungi obat dalam perjalanan ke usus besar, yaitu pelepasan dan penyerapan obat tidak boleh terjadi di lambung serta usus kecil, dan tidak ada agen bioaktif yang harus terdegradasi di salah satu dari situs pembubaran, tetapi hanya dilepaskan dan diserap setelah sistem mencapai usus besar. Usus besar diyakini sebagai tempat penyerapan yang cocok untuk peptida dan obat protein karena alasan berikut. Yang pertama, keragaman dan intensitas enzim pencernaan yang lebih sedikit. Yang kedua, aktivitas proteolitik komparatif mukosa usus jauh lebih sedikit daripada yang diamati di usus kecil, sehingga CDDS melindungi obat peptida dari hidrolisis dan degradasi enzimatik di duodenum dan jejunum, dan akhirnya melepaskan obat ke ileum atau usus besar yang mengarah ke bioavailabilitas sistemik yang lebih besar. Dan terakhir, karena usus besar memiliki waktu tinggal yang lama yaitu hingga 5 hari dan sangat responsif terhadap peningkat absorpsi. Next. Faktor yang mempengaruhi penyerapan usus besar itu ada 6. Yang pertama, karakteristik fisik obat atau pKa dan derajat ionisasi. Yang kedua, waktu tinggal kolon seperti yang ditentukan oleh motilitas saluran cerna. Yang ketiga, degradasi oleh enzim bakteri dan produk sampingan. Yang keempat, pengikatan selektif dan non-selektif pada lendir atau mukosa. Yang kelima, aksi fisiologis obat lokal. Yang keenam, status penyakit atau kondisi sakit. Next. Kebutuhan sistem penghantaran obat usus besar. Yang pertama, pengiriman obat yang ditargetkan ke usus besar akan memastikan pengobatan langsung di lokasi penyakit, dosis yang lebih rendah, dan efek samping sistemik yang lebih sedikit. Yang kedua, sistem penghantaran obat spesifik lokasi atau target akan memungkinkan pemberian peptida dan obat protein secara oral. Formulasi spesifik usus besar juga dapat digunakan untuk memperpanjang penghantaran obat. Yang ketiga,
Sistem penghantaran obat khusus untuk usus besar dianggap bermanfaat dalam pengobatan penyakit usus besar. Yang keempat, usus besar adalah tempat di mana penghantaran obat lokal atau sistemik dapat dicapai. Pengobatan topikal penyakit radang usus, misalnya kolitis ulcerativa atau penyakit Crohn. Kondisi peradangan seperti itu biasanya diobati dengan glukokortikoid dan sulfasalazin ditargetkan. Yang kelima, sejumlah penyakit usus besar lainnya yang serius, misalnya kanker kolorektal, mungkin juga dapat diobati dengan efektif jika obat ditargetkan ke usus besar. Yang selanjutnya, formulasi untuk penghantaran kolon juga sesuai untuk penghantaran obat yang bersifat polar dan atau rentan terhadap degradasi kimiawi dan enzimatik di saluran gastrointestinal di bagian atas, yang sangat dipengaruhi oleh metabolisme hati, khususnya protein, terapeutik, dan peptida. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada bahannya, yang pertama hidrokortison, kitosan, mikrokristalin selulos, eudragit L100, trietil sitrat, ada PEG atau polyethylene glycol, talc, talkum, magnesium stearat, laktos, gelatin, pepsin, lipase, pektinase, air deionisasi. Next. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan pertama yaitu preparasi film. Tahapannya itu gelatin dilarutkan dalam air ultramurni, kemudian kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat 2%. Yang ketiga itu larutan gelatin dan kitosan dicampur pada perbandingan berat yang berbeda, dan PEG 6000 ditambahkan sebagai plasticizer. Kemudian larutan campuran diaduk selama 15 menit pada suhu kamar, kemudian larutan campuran dituang ke dalam cawan Petri, kaca silan, dan dikeringkan pada suhu kamar selama 5-7 hari. Setelah kering, film gelatin atau kitosan dikeluarkan dari cawan Petri dan disimpan dalam desikator pada suhu kamar. Next. Yang kedua yaitu preparasi cairan lambung atau usus simulasi. Yang pertama, preparasi cairan lambung atau usus simulasi dengan enzim. Yaitu cairan lambung simulasi dibuat dari larutan berair yang mengandung 12.000 unit per liter pepsin yang disesuaikan dengan pH 1,5 menggunakan HCl 0,1 m. Yang kedua itu cairan usus simulasi disiapkan terdiri dari 8.400 larutan lipase unit per liter dalam buffer fosfat pH 7,4. Yang ketiga, cairan kolon simulasi disiapkan terdiri dari larutan pektinase 6 gram per liter dalam buffer fosfat pH 6,8. Tahapan yang kedua yaitu preparasi cairan kolon simulasi dengan media kolon tikus. Yang pertama, tikus Wistar jantan 200-300 sampai dengan berat 200-300 gram dibius ringan menggunakan ether dan dikorbankan dengan cara dipenggal. Kedua, bagian caca dieksterisasi, dibakar di kedua ujungnya dengan jarak 2,0 cm, dipotong lepas dan segera dikeluarkan dari tubuh tikus. Yang ketiga, kantong sekum yang terbentuk dibuka, ditimbang isinya, dikumpulkan dan disuspensikan dengan 2 volume larutan salim bikarbonat dingin untuk memberikan pengenceran sekum akhir sebesar 33% bobot per volume. Yang keempat, suspensi disaring melalui grid 400 mesh 2 kali untuk menghilangkan kotoran. Yang kelima, supernatan disentrifugasi pada 15.000 kali gram selama 30 menit untuk mendapatkan supernatan bening yang mengandung enzim ekstraseluler. Yang ketiga ada karakteristik film. Yang pertama ada penampilan, kondisi permukaan dan warna film gelatin atau kitosan diamati. Kedua ada ketebalan. Ketebalan film gelatin atau kitosan itu ditentukan dengan mikrometer dan nilai rata-rata dari 10 pengukuran yang dilakukan pada titik acak dilaporkan. Yang ketiga ada pengukuran kekuatan tarikan. Film gelatin atau kitosan itu dipotong menjadi sampel persegi panjang. 4 tetes dilakukan dengan setiap film pada suhu kamar menggunakan mesin uji universal elektronik atau BLD 200S.
Parameter karakteristik sampel persegi panjang termasuk panjang pengukur 40 mm dan lebar 10 mm. Nilai rata-rata dari setidaknya 3 pengukuran dilaporkan kekuatan tarik. Dihitung menggunakan persamaan berikut, yang mana tanda ini artinya kekuatan tarik, P adalah tegangan maksimum yang diperlukan untuk mematahkan film, dan B lebar film, dan D tebal film. Kemudian ada swelling film, derajat pembengkakan ditentukan secara gravimetri. Yang pertama, film dengan panjang 20 mm dan lebar 20 mm dimasukkan ke dalam SGF, SIF, dan SCF tanpa enzim untuk mengembang pada suhu percobaan. Kemudian sampel dikeluarkan secara berkala dari buffer, disedot dengan kertas saring, ditimbang dan diganti dalam rendaman yang sama. Proses ini diulangi sampai tercapai keseimbangan pembengkakan. Lalu setiap film dianalisis sebanyak 3 kali. Derajat pembengkakan equilibrium atau Ki Tahingga dihitung dalam gram air per gram film menggunakan ekspresi berikut. Yang mana keterangannya M0 adalah berat awal film kering, M Tahingga adalah berat film pada keseimbangan pengembangan. Selanjutnya ada kelarutan film. Film kering atau N sama dengan 3 ditimbang atau W1 dan direndam dalam SGF, SIF, dan SCF tanpa enzim selama 24 jam. Lalu dikeringkan dalam vakum semalaman dan timbang kembali, disebut W2. Kelarutan masing-masing sampel ditentukan 3 kali. Kelarutan S dihitung menggunakan persamaan. S persen sama dengan W1 dikurang W2 dikali 100 dibagi W1. Yang selanjutnya ada spektroskopi FTIR. Film dipotong kecil-kecil dan cakram KBR disiapkan. Spektrum inframerah direkam pada spektrofotometer FTIR 8400S pada wilayah 4000 sampai 400 cm. Terus ada analisis DSC. Uji DSC dari campuran gelatin atau kitosan atau PEG dan film gelatin atau kitosan dilakukan dengan menggunakan instrumen DZ3335 DSC. Sampelnya 5 mg dipindah dalam panci aluminium pada kisaran suhu antara 35 derajat Celcius hingga 340 derajat Celcius di bawah nitrogen pada laju pemindaian 5 derajat Celcius per menit. Semua pemindaian dilakukan dalam triplo. Selanjutnya ada analisis SEM. Morfologi permukaan diperiksa dengan SEM menggunakan mikroskop pemindaian S3 400N dari Hitachi pada tegangan percepatan 15 kV. Sampel dipasang pada potongan logam dan dilapisi dengan emas oleh instrumen sputtering ion. Selanjutnya ada karakteristik biodegradasi film gelatin atau kitosan dengan ketebalan rata-rata 0,6 sampai 0,8 mm dipotong-potong menjadi 2 cm dikali 2 cm sampai sampel film didegradasi dalam 20 ml SGF selama 2 jam, SIF selama 24 jam, SCF selama 24 jam, atau RCM selama 24 jam. Setiap sampel diuji 3 kali. Derajat degradasi pada waktu dihitung menggunakan persamaan berikut. Yang mana M0 itu adalah berat awal film kering, T sama dengan 0, dan MT adalah berat setelah waktu. Tahapan yang keempat yaitu preparasi dan evaluasi tablet bertarget usus besar atau kolon. Yang pertama, persiapan tablet inti. Formulasi tablet inti prototipikal yang mengandung 10 mg hidrokortison dibuat dengan menggunakan teknik granulasi basah. Tablet mengandung 46% MCC, 46% laktosa, 2% PVPP, dan 1% magnesium stearat. Obat dan excipient dicampur, kemudian campuran kering digranulasi dengan larutan 3% PVP K30 sebagai larutan mengikat, melewati mesh nomor 16, dan dikeringkan pada suhu 55 derajat Celcius pada tray dryer. Granul kering dilewatkan melalui mesh nomor 20 sebelum dicampur dengan 1% bobot magnesium stearat dan dikompres menggunakan punch 8 mm pada press tablet single punch DP30A Beijing Gilongli Science and Tech. Tablet inti kemudian dievaluasi berdasarkan kerapuhan, kekerasan, dan disintegrasi. Next. Sebelumnya. Yang kedua itu persiapan pelapis tablet. 3 lapis pelapis polimer diaplikasikan pada semua tablet inti dengan urutan berikut. HPMC, gelatin atau kitosa, dan iodragit L100.
Formulasi pelapis HPMC dibuat dengan melarutkan 2% bobot volume HPMC dalam metanol 80% HPMC. Formulasi pelapis agar-agar atau kitosan adalah gelatin 2% bobot per volume, kitosan 3% bobot per volume, PEG 0,5% bobot per volume, dan 3% talkum 3% bobot per volume. Dalam larutan asam asetat 2% dan formulasi pelapis eudragit leal 100 adalah eudragit leal 100, treetyl citrat, dan talkum 3% bobot volume dalam campuran etil alkohol air 96:4, di mana pertambahan berat lapisan untuk formulasi HPMC, eudragit L100 dan gelatin kitosan masing-masing adalah 2%, 4%, dan 20%. Yang ketiga itu uji disolusi secara in vitro, di mana profil pelepasan hidrokortison dari tablet tak bersalut gelatin kitosan, bersalut eudragit, dan bersalut bilayer dinilai dengan percobaan disolusi 3 langkah. Kemudian selanjutnya itu uji stabilitas, di mana tablet berlapis bilayer disimpan dalam botol plastik polietilen densitas tinggi dengan silika gel. Sebuah studi stabilitas tablet berlapis bilayer dilakukan sesuai dengan pedoman ICH pada 40 plus minus 2 derajat Celcius dan 75% plus minus 75% RH. Atribut fisik tablet yaitu penampilan, persentase kandungan obat, dan profil disolusi diuji selama 6 bulan. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada penampilan dan ketebalan film. Ketebalan rata-rata film tercantum dalam tabel di samping. Ketebalan film meningkat secara signifikan dari 0,058 menjadi 0,079 mm ketika kandungan kitosan meningkat. Selanjutnya yang kedua, ada pengukuran kekuatan tarik atau yang disimbolkan dengan TS. TS dari film gelatin atau kitosan disajikan pada tabel gambar 6, tabel di samping. TS membran komposit meningkat dibandingkan dengan film kitosan dan sifat mekanik film komposit meningkat karena adanya penambahan gelatin. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa film yang terbentuk dari campuran kemungkinan dapat meningkat karena sifat fisikokimianya. Selanjutnya ada FTIR, perubahan struktur film kitosan diperiksa dengan spektroskopi FTIR seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Spektrum FTIR film gelatin atau kitosan, dan kitosan menunjukkan lebar puncak antara 2.800 dan 3.500 cm-1. Dikaitkan dengan peregangan ikatan OH dan jembatan hidrogen dalam film dengan PEG. Lapisan gelatin atau kitosan memiliki puncak yang lebih besar di daerah tersebut, kemungkinan karena interaksi yang kuat antara gelatin dan kitosan. Dan yang keempat ada SEM. Gambar di samping merupakan gambar yang menunjukkan pemindaian mikroskop elektron dari film gelatin, kitosan, dan gelatin atau kitosan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur film gelatin homogen, cembung, dan kontinu. Film kitosan dan gelatin atau kitosan halus dan memiliki struktur kompak, seperti yang ditunjukkan pada gambar B dan C. Selanjutnya yang kelima ada studi pelepasan obat in vitro dalam cairan gastrointestinal simulasi. Tadi pelepasan in vitro dilakukan dalam medium pada pH yang berbeda pada 30 derajat Celcius kurang plus minus 0,5 derajat Celcius. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Tablet tidak bersalut dan tablet berlapis gelatin atau kitosan menunjukkan karakteristik pelepasan langsung dalam SGF dibandingkan dengan tablet eudragit dan tablet berlapis bilayer. Namun, lapisan eudragit mencegah pelepasan obat di SGF pada pH 1,2, tetapi memungkinkan pelepasan obat yang cepat dan lengkap di SIF ketika pH dinaikkan menjadi pH 7,4. Tidak ada pelepasan obat yang terukur untuk tablet berlapis bilayer hingga 2 jam dalam SGF pada pH 1,2. Dalam SIF pada pH 7,4, pelepasan obat dapat diabaikan kurang dari 5% hingga 4 jam. Dengan demikian, lapisan bilayer mencegah pelepasan obat di SGF dan SIF. Setelah pembubaran, tablet berlapis bilayer diuji dalam SGF selama 2 jam dan SIF selama 4 jam. Dan pembubarannya dideteksi lebih lanjut dalam SCF. Pelepasan obat dalam tablet berlapis ganda di SCF meningkat dari waktu ke waktu, dan obat itu hampir sepenuhnya dilepaskan setelah 24 jam. Seperti pada gambar yang kedua. Oleh karena itu, tablet berlapis eudragit dan kitosan atau gelatin kemungkinan akan menahan pelepasan di saluran gastrointestinal bagian atas dan dengan demikian dapat mencegah pelepasan obat di tempat yang tidak ditargetkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.